Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, apakah anak-anak ibu semuanya berpuasa pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya berpuasa ya. Tampaknya anak-anak ibu kurang bersemangat ya pada pagi hari ini. Nah, apakah lantaran berpuasa atau bagaimana? Nah, baik. Sedikit ya ibu sarankan, karena sekarang kita berpuasa, jangan jadikan puasa itu sebagai alasan bagi kita untuk bermalas-malasan, tetapi jadikanlah puasa itu sebagai ajang atau berlomba-lomba mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini siap untuk belajar pada pagi hari ini? Nah, baik. Tampaknya bangku anak-anak ibu belum rapi ya, silahkan dirapikan tempat duduknya, kemudian simpan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik, sekarang ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Putri Yuli, Kasih Mulyana hadir, Tara Novianti hadir, Tari Noviana hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir teman-temannya? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, apakah anak-anak ibu ada melihat berita tadi malam di TV? Ada yang lihat mengenai makanan halal yang dicampurkan oleh orang dengan makanan yang haram? Ada yang lihat? Nah, tadi malam itu diberitakan di televisi bahwasanya ada makanan seperti snack untuk anak-anak ini, seperti sosis contohnya, dicampurkan dengan bahan-bahan yang haram, itu contohnya daging babi. Nah, jadi anak-anak ibu sebelum memakan sesuatu, maka lihatlah terlebih dahulu bagaimana kualitas dari makanan tersebut. Apakah makanan tersebut baik untuk tubuh kita? Apakah makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang diharamkan? Jadi lihat terlebih dahulu apa kandungannya ya. Nah, sekarang kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan didengarkan ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu makna makanan halal dan makanan yang haram. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan apa dalil nakli dari makanan halal dan minuman halal. Kemudian siswa mampu menjelaskan bagaimana jenis-jenis makanan yang dihalalkan dan bagaimana jenis-jenis makanan yang diharamkan dalam Islam. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, baik, kita akan lanjut. Nah, tadi di awal ibu sudah menyinggung mengenai makanan yang halal itu yang diberitakan di televisi. Makanan yang halal dicampurkan oleh orang dengan bahan yang haram. Nah, sekarang ada yang tahu apa materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, bagus sekali. Materi kita pada pagi hari ini yaitu makanan halal dan minuman, makanan halal dan makanan yang haram. Nah, sekarang apa anak-anak ibu masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ya, materi kita minggu lalu itu mengenai apa? Kisos ya, hukum kisos. Nah, baik. Sekarang ibu akan review sedikit ya mengenai materi kita minggu kemarin, itu mengenai kisos. Nah, kisos ini adalah artinya pembalasan, di mana pembalasan ini dilakukan setimpal. Artinya apabila seseorang menghilangkan nyawa orang lain, maka nyawanya juga harus dihilangkan. Dan apabila seseorang menghilangkan anggota tubuh orang lain, maka hukum kisosnya anggota tubuhnya juga harus dihilangkan. Baik, sekarang kita akan masuk kepada inti pembelajaran. Yang pertama yaitu makna dari makanan yang halal. Di sini ada yang tahu apa itu artinya makanan yang halal?
Ya, bagus. Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan atau sudah sesuai dengan syariat agama Islam, atau makanan yang kandungan atau zatnya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak menyebabkan sakit untuk tubuh kita apabila kita mengkonsumsinya. Nah, kemudian apa itu makanan yang diharamkan? Ya, makanan yang diharamkan yaitu makanan yang tidak diperbolehkan baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya dilakukan dengan cara yang tidak baik. Itu yang dimaksud dengan makanan yang haram. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau bertanya. Nah, jika tidak ada, Ibu akan lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai dalil nakli tentang makanan halal dan makanan yang haram. Nah, makanan yang halal, dalil naklinya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, silakan dilihat dan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Baik. Nah, dari surah Al-Baqarah ayat 168 ini menjelaskan kepada kita, wahai manusia, makanlah makanan yang baik dan halal yang ada di muka bumi dan janganlah mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dari penjelasan ayat surah Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik itu dari segi zatnya maupun dari segi cara mendapatkannya. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Baik, kita akan lanjut. Selanjutnya yaitu dalil nakli mengenai makanan yang diharamkan. Itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Nah, silakan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Shadaqallahul azim. Baik. Dari surah Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan kepada kita bahwasannya kita diharamkan untuk memakan bangkai, darah, kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan ayat surah Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan kepada kita bahwasannya segala sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita itu dilarang untuk dikonsumsi, baik itu dari segi zatnya maupun dari segi kita memperolehnya. Kemudian ketika kita memakan contohnya daging-dagingan atau hewan itu ya daging-dagingan, maka makanlah hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Jangan memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, karena itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada, silakan bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Nah, baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis makanan yang dihalalkan dan jenis-jenis makanan yang diharamkan dalam agama Islam. Yang pertama yaitu makanan atau jenis-jenis makanan yang dihalalkan dalam Islam. Yang pertama yaitu makanan yang dari zat dan cara memperolehnya itu diperoleh dengan cara yang baik. Kemudian makanan yang berasal dari air, contohnya ikan dan segala macam yang terdapat di dalam air yang dihalalkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu makanan yang tidak mengandung kotoran, najis, dan zat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, yang pertama yaitu bangkai. Nah, bangkai ini termasuk salah satu makanan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi karena mengandung najis, kotoran, dan zat berbahaya. Kemudian yang kedua, bangkai dan nanah. Nah, bangkai dan nanah ini juga termasuk makanan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena mengandung
termasuk ke dalam najis. Nah, dan apabila kita memakan sesuatu yang menimbulkan kita tidak nafsu untuk makan, maka termasuk kepada najis, maka diharamkan untuk memakannya. Nah, selanjutnya yaitu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya yaitu seperti misalnya sapi yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka itu dagingnya tidak diperbolehkan untuk dimakan karena tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di dalam surah Al-Maidah bahwasanya dilarang memakan makanan atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Dari segi minuman, apa contohnya yang haram? Contohnya khamar dan minuman yang memabukkan. Nah, segala jenis bentuk minuman yang dapat menghilangkan akal dan pikiran kita, maka itu tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam agama Islam. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, daging babi. Nah, daging babi ini termasuk yang diharamkan dalam Islam, tidak boleh dikonsumsi bagi umat Islam karena kandungan dan zatnya yang tidak baik bagi tubuh, karena daging babi ini mengandung cacing pita yang tidak apabila kita konsumsi itu dapat merusak tubuh kita. Bagus. Nah, baik, sekarang ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu, apakah sudah paham dengan materi kita pada pagi hari ini? Jika tidak paham, silakan ditanyakan atau ibu akan melakukan tes. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, sekarang ibu akan melakukan tes ya kepada anak-anak ibu. Sekarang ibu akan membagikan bahan atau buku latihan. Nah, di sini di dalam sini sudah ada di halaman 10. Silakan anak-anak ibu buka dan kerjakan. Nah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, silakan berikan pemahamannya mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah, baik, silakan dikerjakan. Tolong dikerjakan dengan jujur ya. Tidak ada yang menyontek. Apakah sudah siap? Nah, baik, silakan dikumpul. Ibu sekarang akan memeriksa ya siapa yang pemahamannya atau siapa anak-anak ibu yang memperhatikan ibu menjelaskan, dan siapa anak-anak ibu yang memperhatikan berarti bisa menjawab semua pertanyaan ini. Nah, tampaknya anak-anak ibu sudah paham ya dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, bagus sekali ya pemahamannya. Nah, kita beri aplaus dulu untuk anak-anak ibu. Nah, sekarang karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, kepada anak-anak ibu silahkan dikerjakan tugasnya di halaman 15. Nah, silahkan dikerjakan di rumah, akan dikumpul minggu besok, jadi tolong dikerjakan sebaik-baik mungkin. Nah, tolong ya dikerjakan di buku latihan, yang minggu besok akan ibu kumpulkan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa sedikit menyimpulkan? Ada yang mau? Tunjuk tangan. Nah, tidak ada yang mau, jadi ibu akan menyimpulkan ya sedikit bahwasannya makanan yang halal dan makanan yang haram itu adalah makanan yang diperbolehkan dan makanan yang tidak diperbolehkan ya. Dan makanan yang diperbolehkan itu adalah makanan yang halal. Apa contohnya? Itu contohnya nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kemudian daging-dagingan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian makanan yang dari segi zat dan cara mendapatkannya itu didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Kemudian apa itu makanan yang haram? Nah, makanan yang haram itu adalah makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena dari segi zat dan cara mendapatkannya didapatkan dengan cara yang tidak baik. Apakah itu dengan cara dicuri, apakah itu dengan cara mengambil punya orang, sama saja ya. Nah, jadi tidak boleh. Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Contoh makanan yang halal tadi sudah ya. Kemudian contoh makanan yang haram apa tadi? Daging babi, bangkai, darah, kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, baik, sampai di sini apakah bisa memahami?
Nah, baik. Karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Tadi untuk tugas ya, silakan dikerjakan di rumah. Kemudian jangan lupa mengulangi pembelajaran di rumah ya. Nah, untuk materi minggu besok itu mengenai, ada yang tahu? Materi minggu besok mengenai apa? Tidak ada yang tahu? Nah, baik, silakan ya dilihat lagi di silabus. Di silabus yang Ibu bagikan apa materi kita minggu besok. Nah, silakan diulangi lagi. Kemudian jangan lupa mengulang pembelajaran hari ini dan yang untuk minggu besok. Dan kemudian jangan lupa mengerjakan PR-nya dengan baik. Kemudian satu lagi pesan Ibu, karena sekarang kita berada di situasi pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus ekstra sekali ya menjaga kesehatan dan kebersihan. Untuk itu kepada anak-anak Ibu jangan lupa terapkan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Nah, baik, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa hati-hati di jalan ya. Baik, boleh disilakan untuk pulang.